Menjelang kematiannya, gadis itu hanya menyentuh adiknya dengan ringan. Seketika tubuh sang adik berubah menjadi emas. Saat dia membuka mata lagi, ternyata ia telah terlahir kembali. Pada hari ketika dirinya memperoleh kemampuan mengubah benda menjadi emas. Di kehidupan kali ini, ia tidak menyentuh pohon uang yang tiba-tiba muncul di halaman belakang, dan juga tidak membangkitkan kemampuan tersebut. Sebaliknya, adiknya yang pada kehidupan sebelumnya malas keluar kamar justru berlari lebih dulu untuk menyentuh pohon uang itu. Bahkan ia meminta kepala pelayan mengundang pangeran ketiga ke rumah mereka. Gadis itu langsung sadar bahwa adiknya juga telah terlahir kembali. Namun ia tidak membongkarnya dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ia hanya menyaksikan adiknya memperoleh kemampuan mengubah benda menjadi emas, menyerahkan nasib kehidupan sebelumnya kepada sang adik. Di kehidupan ini, ia ingin adiknya merasakan sendiri harga mengerikan di balik kemampuan tersebut. Tak lama kemudian, adiknya sudah mahir menggunakan kekuatan itu. Melihat kakaknya sama sekali tidak berebut dengannya, ia diam-diam merasa senang. Ia mengira hanya dirinya yang terlahir kembali dengan ingatan masa lalu. Saat itu pangeran ketiga tiba. Sang adik segera mendekat dan berkata bahwa dirinya bisa mengubah benda menjadi emas. Pangeran ketiga menganggapnya bercanda dan hampir marah. Namun adik itu buru-buru mengambil beberapa benda dan menyentuh sebuah cangkir. Seketika cangkir itu berubah menjadi emas murni. Pemandangan ajaib itu membuat semua orang tercengang. Pangeran ketiga sangat gembira dan langsung memintanya mengubah benda yang lebih besar. Bahkan ia membatalkan pertunangan yang sebelumnya telah dijanjikan kepada sang kakak, lalu menyatakan akan melamar adiknya sebagai calon istri. Orang tua angkat mereka tahu bahwa pangeran ketiga adalah pangeran yang paling tidak disukai di istana. Meski begitu, mereka tetap mendorong putri kandung mereka ke jalan tersebut. Mereka tidak tahu bahwa pada kehidupan sebelumnya, gadis itu telah membantu pangeran ketiga menjadi kaisar berkat kemampuan mengubah benda menjadi emas. Namun tepat pada hari ia akan menikah dan menjadi permaisuri, adiknya yang ire hati membunuhnya. Baru menjelang kematian, ia melihat wajah asli keluarga angkatnya. Pada akhirnya, ia mengaktifkan kemampuan tersebut dan memilih binasa bersama adiknya. Untungnya, surga memberinya kesempatan untuk hidup kembali. Kini ia hanya diam dan menyaksikan adiknya melangkah menuju kehancuran yang sama. Pangeran ketiga kemudian berjanji bahwa jika adiknya bisa mengubah semua benda di hadapan mereka menjadi emas, 3 hari kemudian ia akan melamarnya menjadi putri kerajaan. Adiknya segera mulai mengubah berbagai botol dan guci menjadi emas. Namun tak lama kemudian, darah mulai mengalir dari hidungnya. Gadis itu segera maju dan menjelaskan bahwa mungkin adiknya terlalu bersemangat karena baru mendapatkan kemampuan tersebut, ditambah kondisi tubuh yang kurang baik. Tetapi pangeran ketiga tidak peduli. Yang ada di pikirannya hanyalah keinginan dan keserakahan. Ia meminta adiknya mengubah sebuah vas besar menjadi emas demi menjaga harga diri di depan sang pangeran. Adiknya menggertakkan gigi dan melakukannya. Namun tubuhnya sudah hampir mencapai batas. Pangeran ketiga sama sekali tidak peduli dengan kondisinya. Ia mengambil semua emas itu dengan alasan ingin menelitinya. Lalu berjanji bahwa 3 hari lagi ia akan datang untuk melamar. Orang tua angkat mereka sangat gembira karena putri mereka akan menjadi calon putri kerajaan. Namun setelah itu, sang adik tak sanggup bertahan lagi dan pingsan sambil mengalami pendarahan. Ketika orang tuanya hendak memanggil tabib, gadis itu menghentikan mereka. Ia berkata bahwa jika pangeran ketiga mengetahui tubuh adiknya sangat lemah, mungkin dia tidak akan lagi ingin menikahinya. Kedua orang tua itu merasa masuk akal dan memutuskan menyembunyikan kondisi adiknya. Keesokan harinya, setelah sadar, sang adik tidak peduli dengan kesehatannya. Hal pertama yang ia lakukan adalah memastikan bahwa kemampuan mengubah benda menjadi emas masih ada. Ketika melihat bantalnya berubah menjadi emas, ia akhirnya merasa lega. Ia bahkan mengejek kakaknya dalam hati, berpikir bahwa kakaknya akan selamanya menjadi pelayan rendahan. Namun gadis itu melihat bintik-bintik hitam mulai muncul di kaki adiknya dan diam-diam mencibir. Karena kau menggunakan kemampuan itu tanpa kendali, baru sehari saja tubuhmu sudah mulai rusak. Sebentar lagi Gunan Chan akan memberimu kejutan yang lebih besar. Keesokan harinya di istana, Kaisar mengumumkan bahwa wilayah Jiangnan dilanda banjir besar dan membutuhkan 3 juta tal perak untuk bantuan bencana. Tak seorang pun pejabat mampu menyediakan uang sebanyak itu. Pangeran ketiga merasa kesempatan emas telah datang. Ia berkata bahwa dirinya dapat mengumpulkan 3 juta tal perak dalam waktu 3 hari. Setelah sidang selesai, ia segera membawa hadiah pertunangan dan menemui sang adik. Setelah membujuknya dengan kata-kata manis, ia menjelaskan bahwa jika berhasil menyediakan uang tersebut, peluangnya menjadi putra mahkota akan meningkat drastis. Gadis